Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini di pagi hari ini, teman-teman. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi akhir-akhir ini berita yang lagi hangat dibicarakan di dunia maya, yang lagi viral di dunia maya adalah kasus sumpah pocong ya teman-teman. Nah, sumpah pocong ini yang lagi viral, yang lagi banyak diperbincangkan dan menjadi trending topik di YouTube ya. Ini memang dilakukan oleh saudara kita yaitu Saka Tatal, yang memang prosesi sumpah pocong itu dilakukan di kota Cirebon, yang mana sumpah pocong tersebut memang dilakukan oleh saudara kita, saudara Saka Tatal, untuk berusaha mencari alternatif keadilan. Karena memang dia merasa bahwasannya dia dituduh, didakwa dan menjalani hukuman atas sesuatu perbuatan yang menurut dia tidak melakukannya. Dan kemudian ketika sebagai rakyat kecil gitu kan, sebagai orang kecil berusaha mencari alternatif untuk meyakinkan masyarakat gitu kan, meyakinkan semua orang bahwasanya dia bukan pelakunya, kemudian Saka Tatal itu melakukan prosesi yang dinamakan sumpah pocong gitu kan teman-teman. Dan ini menggambarkan betapa jeritan dan kemudian rintian gitu kan, dan kesedihan kita ya semua ya kalau melihat hal-hal seperti ini. Karena ini kalau memang betul apa yang dilakukan oleh saudara kita Saka Tatal bahwa dia bukan pelakunya dan bahkan dia sudah didakwa dan menjalani hukuman, ini kan sangat suatu tragedi hukum dan tragedi kemanusiaan gitu kan. Lagi-lagi wallahu alam bisawab ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu kebenarannya gitu kan. Yang jelas kita semua prihatin gitu kan, dan saya sendiri juga apabila memang betul saudara kita Saka Tatal ini tidak melakukan kejahatan yang didakwakan dan apa yang dia telah jalani hukumannya, semoga pelakunya mendapatkan azab, mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat, teman-teman. Yang jelas sekarang yang kita bicarakan di sini adalah prosesi daripada sumpah pocong, di mana memang sumpah pocong ini sendiri kalau kemudian saya tilik, saya lihat memang tidak ada sejarahnya dalam dunia Islam gitu kan. Artinya di sini kalau kita sebagai Islam, referensi kita tentunya adalah Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang jelas saya tidak temui gitu kan referensinya di situ gitu kan. Terlepas dari itu saya pun apresiasi kalau itu memang usaha ya gitu kan. Usaha ataupun usaha-usaha untuk meyakinkan, membuka mata masyarakat, membuka mata semua orang bahwasanya dia berani melakukan itu karena memang berusaha mencari jalur-jalur alternatif untuk keadilan. Yang jelas di sini teman-teman, apapun itu, saya sendiri sebagai pribadi cuma ingin membahasnya kaitannya tentang sumpah pocong. Yang saya cari memang di literaturnya baik di Al-Qur'anul Karim ataupun di hadisnya Nabi Muhammad SAW, sumpah pocong ini memang prosesi sumpah pocong ini tidak ada teman-teman. Dan artinya memang kemudian kalau kita lihat literaturnya teman-teman, bahwasanya hal-hal seperti ini adalah percampuran antara mix antara budaya ataupun kearifan lokal gitu kan dengan keyakinan atau agama yang
peluk daripada masyarakat di wilayah tertentu gitu kan. Yang jelas gitu kan, hal-hal seperti ini memang secara religius, secara agama, keyakinan kita ini prosesinya sebetulnya mungkin sesuatu yang dianggap suatu hal yang baru kan, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama gitu kan. Dan ini memang sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabi amanatuli ummati fa idza dhahaba ashabi hatta ummati mayu'adun. Yang artinya sebagai berikut, dan para sahabatku adalah orang-orang yang bisa dipercaya untuk umatku, dan apabila telah pergi para sahabatku maka akan datang apa yang dijanjikan untuk umatku. Dan kalimat apa yang dijanjikan untuk umatku ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir adalah perkara-perkara baru ya, perkara-perkara baru dalam urusan agama yang kemudian diistilahkan sebagai bid'ah atau bid'ah. Ini akar katanya bada'ah, artinya suatu kreasi-kreasi ataupun ciptaan-ciptaan baru dalam urusan agama gitu kan. Nah ini sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan akan muncul itu setelah kematian setelah wafatnya, meninggalnya para sahabat-sahabat beliau. Artinya di zamannya Nabi Muhammad SAW hal-hal tersebut belum ada, kalaupun ada pasti juga mendapatkan teguran oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang kemudian menjadi berbagai macam argumen tentang hal tersebut. Bahkan kemudian ada sekelompok daripada kita yang internal orang Islam sendiri merasa sangat sensitif terhadap kata-kata ataupun kalimat bid'ah ini. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW sendiri selalu membuka dakwah ataupun ceramah syiar Islam beliau dengan untaian kalimat, untaian doa yang memang di situ beliau selalu mengingatkan tentang perkara-perkara yang baru dalam agama, dan hal tersebut bisa menjurus kemudian ke sesuatu yang mengkhawatirkan untuk umatnya. Jadi dalam setiap acara, setiap beliau akan memulai syiar Islam, memulai dakwah, memulai khotbah, ini adalah ada untaian kalimat yang selalu diucapkan beliau yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang artinya sebagai berikut. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah, maka sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan, seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam urusan agama, muhdatsatuha. Dan kemudian dilanjutkan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama atau bid'ah itu adalah kesesatan. Ini perkataan Nabi Muhammad SAW ya teman-teman, bukan perkataan saya pribadi. Sini digambarkan bahwasanya akan muncul ya perkara-perkara baru ataupun bid'ah dalam urusan agama. Dan dilanjutkan wa kullu bid'atin dhalalah, dan perkara-perkara yang baru dan dalam urusan agama itu cenderung nanti bisa membawa kita dikhawatirkan menuju kesesatan gitu kan, apapun itu alasannya ya teman-teman. Dan dikatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang hal ini gitu kan, yang bunyinya hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan amalan-amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka sesungguhnya dia tertolak gitu. Apalagi kalau ini jelas-jelas sekali ya gitu kan. Ini saya sekedar membahasnya di sini ya, seperti itu kan. Yang jelas kemudian seperti prosesi seperti sumpah pocong juga diyakini bisa menimpakan bencana mudarat gitu kan, kecelakaan bagi pelaku-pelakunya yang berbohong dalam prosesi tersebut gitu kan. Yang kemudian banyak juga kalau saya dengar nanti sampai anak keturunannya juga bisa terkena gitu kan. Yang jelas ini kan memang kemudian bisa
bikin rancu pemikiran kita, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan bahwasanya nggak ada manusia yang kemudian menanggung dosa-dosa manusia yang lain gitu kan. Dan apa salahnya anak keturunan kalau memang kebetulan ada seseorang oknum memang betul-betul bersalah gitu kan, sampai berapa turunan gitu kan. Karena memang dijelaskan di Al-Quranul Karim bahwasanya memang gak ada manusia yang kemudian menanggung dosanya manusia-manusia yang lain, atau dosa-dosa turunan tuh gak ada ya teman-teman. Dan gak ada sesuatu pun yang menimpa manusia kecuali memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya sebagai berikut, katakanlah bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita kecuali yang sudah Allah takdirkan, gariskan untuk kita. Wa maulana, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah sepatutnya para orang-orang yang beriman itu berserah diri. Ini jelas sekali ya teman-teman, bahwasanya mudarat, kecelakaan ataupun musibah segala macam sudah semuanya itu memang nggak lain memang yang sudah ditakdirkan untuk kita kalau memang kemudian kita tertimpa suatu hal. Yang jelas di Al-Quranul Karim di surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nanti ya di yaumil hisab nanti, pendengaran kita, penglihatan kita, apa yang ada dalam isi hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyinya ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 36, bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa lahu Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihil inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya sebagai berikut, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian gak ada ilmu di dalam hal tersebut gitu kan. Karena sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan isi hati kalian nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya sendiri menganjurkan ya pada sedulur-sedulur, saudara-saudara saya seiman, agar untuk hal-hal yang baru seperti ini kita berhati-hati ya mencermatinya gitu, karena semuanya nanti ketika kita tidak ada keilmuannya gitu kan tentang hal tersebut, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, memang saya ini apresiasi, ini salah satu usaha alternatif daripada orang kecil, masyarakat kecil yang berusaha mencari alternatif jalan keadilan gitu kan. Tapi yang jelas jangan sampai kemudian kita nanti melakukan sesuatu yang kesalahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas teman-teman, karena ini kan memang bikin rancu, di situ nanti akan ada anak keturunannya cilaka sampai 7 turunan orangnya akan mendapatkan kecelakaan, mendapatkan masalah. Ini kan memang sudah jauh dari melenceng daripada apa-apa yang memang dia bawa, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya memang nggak ada manusia yang menanggung dosa manusia yang lain gitu kan. Dosa turunan itu pun juga nggak ada gitu kan teman-teman, dalam konteks agama Islam gitu kan. Yang jelas ini memang hal-hal yang memang kemudian saya khawatirkan kemudian membuat rancu untuk saudara-saudara kita yang masih awam. Tapi terlepas dari itu, saya apresiasi, saya berusaha mendoakan ya, saya akan mendoakan ini semoga ya kalau memang Saka Tatal ini tidak melakukan dosa ataupun kesalahan seperti yang dituduhkan, semoga orang-orang yang telah menzolimi beliau gitu kan mendapatkan hukuman yang setimpal. Semoga hukumannya, azabnya Allah Subhanahu wa taala akan menimpa orang tersebut baik di dunia ataupun di akhirat. Dan saya yakin sekali Allah Subhanahu wa taala pasti untuk perilaku kezoliman ini akan menimpakan hukuman pada para pelaku-pelakunya. Semoga di dunia mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi saksinya, begitupun di akhirat nanti. Akhir kata teman-teman, semuanya ini hanya Allah lah, Allah Subhanahu wa taala yang tahu kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semuanya nanti bisa terbuka ya. Akhir kata teman-teman,
Semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.